Menjelang episode terakhir, wanita istimewa mencapai puncak emosinya. Semua konflik yang sejak awal membelit kehidupan Mirsa perlahan terbuka satu persatu, meninggalkan luka, pelajaran, dan kedewasaan bagi setiap orang yang terlibat. Mirsa akhirnya berdiri di titik terberat dalam hidupnya. Di satu sisi ada Devan, sosok yang selalu hadir melindungi, memahami, dan memberi rasa aman tanpa syarat. Di sisi lain ada Reza, cinta lamanya yang penuh badai, kesalahpahaman, dan pengorbanan, tetapi tak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Pilihan ini bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan tentang kemana hati Mirsa selalu kembali, bahkan saat ia mencoba menjauh. Devan, yang sejak awal berjuang dengan caranya sendiri, akhirnya menyadari satu hal penting. Ia melihat bahwa cinta Mirsa kepada Reza bukan sekedar perasaan sesaat, melainkan ikatan yang terbentuk dari luka, perjuangan, dan keteguhan. Kesadaran itu membuat Devan memilih mundur dengan cara paling dewasa. Ia tidak ingin menjadi alasan Mirsa hidup dalam keraguan. Keputusannya untuk mengikhlaskan menjadi bukti bahwa cintanya tidak egois, melainkan penuh ketulusan. Sikap Devan justru mempertegas siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan kalah, tetapi menang sebagai manusia yang mampu melepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Pengikhlasan itu menjadi salah satu momen paling emosional, karena ia dilakukan tanpa paksaan, tanpa dendam, dan tanpa menyalahkan siapapun. Di sisi lain, Reza akhirnya benar-benar menyadari besarnya cinta Mirsa. Semua kesalahpahaman, jarak, dan rintangan yang pernah memisahkan mereka justru memperkuat keyakinan bahwa Mirsa adalah satu-satunya wanita yang tak pernah benar-benar meninggalkannya, bahkan di saat terburuk. Reza memahami bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang bertanggung jawab, melindungi, dan tidak lagi menyakiti. Episode terakhir ini juga menjadi penutup perjalanan batin Mirsa. Dari perempuan yang terus disalahkan, difitnah, dan dipaksa mengalah, Mirsa tumbuh menjadi sosok yang berani memilih kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk jujur pada perasaannya. Akhir kisah wanita istimewa terasa pahit dan manis sekaligus. Ada cinta yang bersatu, ada cinta yang harus dilepaskan, dan ada kedewasaan yang lahir dari rasa sakit. Cerita ini menegaskan bahwa tidak semua yang berakhir dengan perpisahan adalah kekalahan, dan tidak semua kebahagiaan datang tanpa pengorbanan. Sebagai penutup, wanita istimewa meninggalkan pesan kuat tentang cinta sejati, keikhlasan, dan keberanian memilih. Sebuah akhir yang tidak hanya menutup cerita, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang mengikuti perjalanan Mirsa sejak awal. Sementara itu, di tengah semua perubahan besar yang terjadi, sikap Karina justru tidak ikut melunak. Fakta bahwa Mirsa adalah saudara kandung satu ayah belum mampu menembus dinding kebencian dan kecemburuan yang sudah lama tumbuh di hatinya. Bagi Karina, kehadiran Mirsa tetap dianggap sebagai ancaman. Seseorang yang datang merebut segalanya, kasih sayang ayah, posisi di perusahaan, bahkan perhatian orang-orang di sekitarnya. Karina merasa dunianya runtuh sejak Pramana mulai berpihak pada Mirsa. Pengangkatan Mirsa sebagai penerus perusahaan semakin mempertebal keyakinannya bahwa dirinya sedang disingkirkan. Alih-alih menerima kenyataan sebagai saudara, Karina justru memilih bertahan dalam penyangkalan. Ia menutup mata terhadap ikatan darah yang tak bisa dihapus karena mengakuinya berarti harus menerima bahwa selama ini ia telah menyakiti adiknya sendiri. Sikap dingin Karina terlihat jelas setiap kali berhadapan dengan Mirsa. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada niat berdamai. Yang ada hanya tatapan penuh tudingan, seolah semua kemalangan hidup Karina berakar dari kehadiran Mirsa. Padahal, Mirsa sendiri tidak pernah meminta posisi, harta, ataupun pengakuan. Semua itu datang sebagai konsekuensi dari kebenaran yang akhirnya terungkap. Mirsa memilih bersikap dewasa. Ia tidak memaksa Karina untuk menerima dirinya sebagai saudara. Luka yang Karina simpan terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Mirsa hanya berharap
Suatu hari nanti Karina lelah membenci dan mau melihat kenyataan dengan hati yang lebih jernih. Baginya, ikatan darah tidak harus dibuktikan dengan pengakuan lisan, tetapi dengan kesabaran dan ketulusan. Konflik batin Karina ini menjadi salah satu benang terakhir yang belum benar-benar terurai menjelang akhir cerita. Ia berdiri sendirian dengan amarahnya, sementara orang-orang di sekitarnya perlahan belajar memaafkan dan melangkah maju. Penolakan Karina bukan lagi sekadar konflik keluarga, melainkan cerminan bagaimana rasa iri dan takut kehilangan bisa mengalahkan ikatan sedarah. Di titik ini, penonton diajak melihat kontras yang kuat, Mirsa yang tumbuh lewat penerimaan dan keikhlasan, dan Karina yang terjebak dalam penolakan. Menikah dengan Devan. Kabar itu datang seperti hantaman telak, membuat Reza sadar posisinya kini semakin terpojok. Selama ini ia merasa masih punya ruang untuk memperjuangkan Mirsa, namun keputusan Pramana seakan menjadi tembok besar yang menghalangi langkahnya. Rasa kaget itu perlahan berubah menjadi campuran emosi yang sulit ia kendalikan. Ada kecewa karena Mirsa kembali ditekan untuk memilih jalan yang tidak sepenuhnya ia inginkan. Ada marah karena hidup Mirsa seolah terus dijadikan alat keputusan orang lain, dan ada takut kehilangan yang selama ini ia pendam. Reza mulai menyadari bahwa ancaman terbesarnya bukan lagi intrik Karina atau fitnah Felicia, melainkan restu keluarga yang kini condong ke arah Devan. Di sisi lain, Reza juga diliputi rasa bersalah. Ia tahu semua keraguan dan keterlambatannya selama ini ikut memberi ruang bagi orang lain untuk masuk dan dianggap lebih layak. Nama Devan kini bukan sekadar masa lalu Mirsa, melainkan sosok yang dianggap aman, stabil, dan pantas oleh Pramana. Hal itu membuat Reza mempertanyakan dirinya sendiri, apakah ia masih cukup kuat dan layak untuk berdiri di samping Mirsa. Namun keterkejutannya justru memantik tekad baru. Reza sadar bahwa jika ia terus diam dan ragu, ia benar-benar akan kehilangan Mirsa. Untuk pertama kalinya, ia merasa harus melawan keadaan, bukan dengan emosi, tetapi dengan pembuktian.